Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu kemarin, di mana minggu kemarin sudah kita bahas yaitu tentang suhu, apa itu suhu, macam-macam termometer, dan membandingkan skala Celcius dengan skala lain. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang pemuaian. Yang pertama yaitu proses pemuaian pada zat padat, zat cair, dan gas. Yang pertama yaitu proses pemuaian pada zat padat. Proses pemuaian zat padat dapat dilihat saat kita memanaskan batang logam. Batang logam ketika dipanaskan, dia akan mengalami pertambahan panjang. Pertambahan panjang akan semakin besar jika waktu pemanasan semakin lama dan suhu semakin besar. Yang kedua yaitu proses pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair berbeda-beda bergantung pada besar koefisien muai volume. Semakin besar koefisien muai volume, semakin besar pula pemuaiannya. Yang ketiga yaitu proses pemuaian gas. Proses pemuaian gas terjadi jika gas tersebut mendapat kalor yang semakin besar. Contohnya, ketika kita meniup balon dan kita letakkan balon tersebut terkena paparan sinar matahari, maka balon tersebut akan pecah kan? Hal ini terjadi karena gas atau udara yang ada di dalam balon memuai dan terdesak keluar sampai balon tak mampu lagi menahan ikatan partikel. Materi selanjutnya yaitu pengaruh perbedaan koefisien muai zat. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Koefisien muai panjang suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat padat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Pada buku paket halaman 163, kita bisa lihat beberapa koefisien muai panjang jenis zat padat. Berdasarkan penyelidikan besar pemuaian zat padat, jika zat padat dipanaskan dari T1 derajat Celcius menjadi T2 derajat Celcius dapat ditentukan dengan rumus L2 sama dengan L1, 1 ditambah alfa dikali T2 minus T1, di mana L1 ialah panjang zat padat pada suhu T1 derajat Celcius dengan satuan meter atau sentimeter, L2 panjang zat padat pada suhu T2 derajat Celcius, alfa merupakan koefisien muai panjang, T1 merupakan suhu benda sebelum dipanaskan, dan T2 merupakan suhu benda setelah dipanaskan. Untuk contoh soal pemuaian pada zat padat, soalnya adalah sebatang rel kereta api, panjangnya 10 meter pada suhu 0 derajat Celcius. Jika saat dilalui kereta, suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi 0,00012 derajat Celcius, berapa pertambahan panjang rel? Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahuinya adalah panjang rel kereta api untuk L1. L1-nya adalah 10 meter. Kemudian, jika saat dilalui kereta suhunya naik menjadi, kan kalau suhu itu lambangnya T. Di sini suhunya naik, maka yang diketahui itu adalah delta T. Delta T-nya 100 derajat Celcius. Dan untuk koefisien muai panjang itu kan lambangnya adalah alfa. Maka untuk alfanya 0,000012 derajat Celcius. Yang ditanya berapa pertambahan panjang rel? Kan panjang rel itu lambangnya L. Di sini kan yang ditanya pertambahan panjang, maka yang ditanya itu adalah delta L-nya. Untuk mengetahui hasil dari delta L-nya, kita harus tahu dulu untuk nilai panjang rel kereta api untuk L2-nya. Maka L2 sama dengan L1 1 ditambah alfa dikali delta T. Maka L1-nya 10, 1 ditambah alfanya 0,00012 derajat Celcius dikali
Untuk delta T-nya itu 100 derajat Celcius. Maka 10 meter 1 ditambah 0,00012 derajat Celcius dikali 100 itu hasilnya 0,0012. Maka 10 dikali 1,0012 hasilnya adalah 10,012 meter. Setelah kita ketahui untuk panjang L2-nya, baru bisa kita cari untuk panjang delta L-nya. Maka pertambahan panjangnya itu delta L sama dengan L2 minus L1. Untuk L2-nya 10,012 minus 10 meter untuk L1-nya. Hasilnya adalah 0,012 meter. Ini adalah hasil untuk pertambahan panjang relnya. Kemudian yang kedua, pemuaian volume zat cair. Koefisien muai ruang atau muai volume adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan volume setiap satuan volume suatu zat jika suhu naik 1 derajat Celcius. Besar pemuaian volume pada zat padat dan zat cair dapat ditentukan dengan rumus berikut. V2 sama dengan V1, 1 ditambah gamma dikali T2 minus T1. Dengan P2 merupakan volume pada suhu T2 derajat Celcius, V1 merupakan volume pada suhu T1 derajat Celcius, gamma merupakan koefisien muai ruang, T1 merupakan suhu awal, dan T2 merupakan suhu akhir. Besar koefisien muai ruang zat padat sama dengan 3 kali koefisien muai panjang zat padat. Jadi, gamma sama dengan 3 dikali alfa. Untuk contoh soal pemuaian volume zat cair, soalnya adalah sebuah bejana aluminium berisi penuh air 2000 cm pangkat 3. Bejana dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Berapa air yang tumpah jika koefisien muai panjang aluminium 0,00025 derajat Celcius dan koefisien muai ruang air 0,00044 derajat Celcius. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Untuk aluminium dan air, sebuah bejana aluminium berisi penuh air. Nah, berarti kan untuk volume, suhu untuk air maupun aluminium adalah sama, di mana volume satunya adalah 2000 cm3, untuk suhu awalnya 20 derajat Celcius, kemudian menjadi 70 derajat Celcius. Untuk T2-nya, suhu 2-nya 70 derajat Celcius. Untuk koefisien muai panjang aluminiumnya, untuk alfanya 0,00025 derajat Celcius, sedangkan untuk koefisien muai ruang air, untuk gamanya 0,00044 derajat Celcius. Nah, di sini yang ditanyakan volume air yang tumpah, delta V. Ditanya volume air yang tumpah. Delta V. Untuk mencari delta V-nya, kita harus mengetahui dulu volume P2-nya untuk air maupun aluminium. Maka di sini kan sudah kita ketahui bahwa besar koefisien muai ruang zat padat itu sama dengan 3 kali koefisien muai panjang zat padat. Maka gamma untuk aluminium sama dengan 3 dikali alfa. 3 dikali alfanya tadi 0,000025 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 0,000075. Setelah mendapatkan hasil untuk gamanya, baru kita cari P2 untuk aluminium. Rumusnya adalah P1 1 ditambah gamma
T2 minus T1. Pi1-nya tadi sudah kita ketahui 2000 cm3 ditambah 1, gamanya tadi sudah kita dapatkan 0,00075 derajat Celcius. Kemudian T2-nya 70 derajat Celcius minus T1-nya 20 derajat Celcius. Kita tulis lagi 2000 cm3 1 ditambah 0,00075 derajat Celcius. 70 derajat Celcius minus 20 derajat Celcius itu kan 50 derajat Celcius. Maka 2000 cm3 1 ditambah 0,00375. Kemudian 2000 cm3 1 ditambah 0,00375 itu hasilnya 1,00375. Kemudian 2000 dikali 1,00375 itu hasilnya adalah 20.007,5 cm3. Telah kita dapatkan untuk V2 aluminium. Sekarang kita cari V2 untuk air. Rumusnya sama. V2 sama dengan P1 1 ditambah gamma T2 minus T1. Di sini kita tidak perlu lagi mencari nilai gamanya karena tadi kan untuk nilai gamanya sudah ada, tinggal kita masukkan 2000 cm3 1 ditambah 0,00044, suhu T2 nya sama 70 derajat Celcius, dan untuk T1 nya 20 derajat Celcius. Maka 2000 cm3 1 ditambah 0,022, tadi kan 70 derajat Celcius minus 20 derajat Celcius tadi 50 derajat Celcius, tinggal kita kalikan dengan 0,00044, hasilnya adalah 0,022. Kemudian 2000 cm3 1 tambah 0,022 hasilnya 1,022, jadi 2044 cm3. Setelah kita ketahui V2 untuk aluminium dan air, maka kita cari untuk delta V-nya. Delta V-nya P2 air minus P2 aluminium. Tinggal kita masukkan saja nilainya. Minus P2 aluminium 20.007,5 cm3. Hasilnya adalah 36,5 cm3. Yang ketiga yaitu pemuaian volume gas. Koefisien muai volume semua gas sama besar, yaitu 1/273.
atau 0,003663 derajat Celcius, ditentukan oleh Joseph L. Gay-Lussac dari Prancis. Besar pemuaian gas pada tekanan tetap dapat ditentukan dengan rumus V1 sama dengan V0 1 plus 1 per 273 dikali T2 minus T1, di mana V1 merupakan volume gas setelah dipanaskan, V0 merupakan volume gas sebelum dipanaskan, T1 merupakan suhu gas sebelum dipanaskan, T2 merupakan suhu gas setelah dipanaskan. Contoh soal pemuaian volume gas. Soalnya adalah volume gas pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan tetap adalah 12 meter kubik. Berapakah volume gas pada suhu 546 derajat Celcius? Di sini yang diketahui adalah volume gas pada suhu 0 derajat Celcius. T1-nya itu 0 derajat Celcius pada tekanan tetap adalah 12 meter kubik. V0-nya itu 12 meter kubik. Yang ditanya berapakah volume gas? Berarti yang ditanya itu P1 pada suhu 546 derajat Celcius. T2-nya itu 546 derajat Celcius. Nah, di sini tinggal kita masukkan rumusnya. V1 sama dengan V0 1 ditambah 1 per 273 T2 minus T1. 12 meter kubik 1 ditambah 1 per 273 dikali 546 derajat Celcius. Di sini kita selesaiin dulu bagian ini. 1 per 273 dikali 546. 1 dikali 546 bagi 273 itu hasilnya adalah 2. Jadi 12 meter kubik 1 ditambah 2, 12 meter kubik dikali 3 itu hasilnya adalah 36 meter kubik. Materi selanjutnya yaitu tentang kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda bersentuhan. Kalor adalah ukuran banyaknya panas yang mengalir. Istilah kalor berasal dari kata kalorik yang pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Seorang ahli kimia dari Prancis, energi kalor dapat berubah menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Materi selanjutnya yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu. Kalor dapat menaikkan suhu benda. Semakin banyak kalor yang diberikan kepada suatu benda, semakin besar kenaikan suhu benda tersebut. Kenaikan suhu suatu benda sebanding dengan jumlah kalor yang diberikan. Kemudian, semakin banyak massa suatu benda, semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebanding dengan massa zat itu. Kemudian kalor jenis. Untuk jenis zat yang berbeda dengan massa yang sama, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu yang sama adalah berbeda. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu bergantung pada jenis zat. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat atau benda bergantung pada massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Sehingga dapat dirumuskan Q sama dengan mc dikali delta T, di mana Q merupakan banyaknya kalor yang diperlukan, M merupakan massa benda, C merupakan kalor jenis, dan delta T merupakan perubahan suhu. Contohnya, minyak tanah bermassa 500 gram dipanaskan hingga suhunya naik 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis minyak tanah 2,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, hitung banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan minyak tersebut. Di sini yang diketahui itu massa 500 gram. 500 gram kita jadikan kilogram itu adalah 0,5 kilogram. Dipanaskan hingga suhunya naik, berarti delta T-nya 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis minyak, untuk kalor jenisnya 2,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor yang diperlukan untuk memanaskan minyak tersebut. Yang ditanya itu Q. Rumus Q adalah MC delta T, di mana
Masanya 0,5 kg. Untuk C-nya 2,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T-nya itu 10. Maka 1,1 dikali 10 pangkat 4 Joule adalah 11.000 Joule. Maka 11.000 dikali 0,24 kalori itu hasilnya 2640 kalori. Jadi banyaknya kalor yang diperlukan adalah 2640 kalori. Kalor jenis suatu zat didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor dapat dihitung menggunakan rumus berikut. C sama dengan Q per delta T atau Q sama dengan C dikali delta T. Dengan C merupakan kapasitas kalor, Q merupakan banyaknya kalor yang diperlukan, dan delta T merupakan kenaikan suhu. Untuk contoh soal kapasitas kalor, soalnya adalah sebuah benda bermassa 400 gram memerlukan kalor sebesar 2000 Joule untuk menaikkan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Berapa besar kapasitas kalor benda tersebut? Di sini yang diketahui adalah masanya 400 gram, kita jadikan kilogram maka menjadi 0,4 kilogram. Memerlukan kalor Q-nya 2000 Joule untuk menaikkan suhu sebesar delta T-nya 20 derajat Celcius. Yang ditanya berapa besar kapasitas kalor benda tersebut. Nah, rumus kapasitas kalor kan C sama dengan Q per delta T. Untuk Q-nya 2000 Joule, sedangkan untuk delta T-nya itu adalah 20 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 100 Joule per derajat Celcius. Materi selanjutnya, kalor dapat menyebabkan perubahan wujud zat A, perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya, B, perubahan wujud padat menjadi cair dan sebaliknya, C, perubahan wujud cair menjadi gas dan sebaliknya. Perubahan wujud yang memerlukan kalor itu seperti melebur atau mencair, menguap, menyumblim, sedangkan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor itu seperti membeku, mengembun, dan deposisi. Materi selanjutnya yaitu penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pada waktu menguap, zat memerlukan kalor. Penguapan dapat dipercepat dengan cara berikut. A. Memanaskan zat cair. B. Memperbesar luas permukaan zat cair. C. Mengalirkan udara kering di permukaan zat cair. Dan D. Mengurangi tekanan uap di permukaan zat cair. Materi selanjutnya yaitu asas Black dan penerapannya. Joseph Black, ahli kimia berkebangsaan Inggris, berdasarkan percobaannya, Black menemukan bahwa ketika dua benda dengan suhu yang berbeda disentuhkan atau dicampur, benda bersuhu lebih tinggi akan melepas kalor dan benda bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Menurut pengamatan Black, banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah. Pernyataan ini dikenal dengan asas Black dan secara matematis dinyatakan dengan persamaan Q lepas sama dengan Q terima, di mana M1 dikali C1 dikali T1 minus TA sama dengan M2 dikali C2 dikali TA minus T2. Sekian materi pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Terima kasih atas segala perhatian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.